الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurillah. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya cintai para habaib, yang saya hormati jamaah sekalian yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa TV One dimanapun berada, semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan Allah memang itu yang terbaik, tapi kita belum percaya. Terlalu percaya diri. Ada bahasa boleh percaya diri, tapi tidak boleh terlalu percaya diri. Beda enggak? Beda. Tapi kalau sama Allah, kalau kita ada membawa kata percaya sama Allah, itu tidak ada batasnya. Semakin tinggi dan besar percaya kita sama Allah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rukun iman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan iman itu tidak akan sempurna kecuali disempurnakan dengan rukun ke-6. 6 rukun iman, di antaranya rukun ke-6 adalah iman bil qada'i wal qadar. Iman dan percaya terhadap takdir, terhadap qadar, terhadap ujian. Ada ujian yang nampaknya barangkali kurang baik, tapi ternyata hikmah di belakang ujian itu banyak. Ada sesuatu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keturunan. Allah berikan keturunan, tapi banyak stres karena keturunan. Betul enggak? Sing sama anak-anak, karena dia tidak sanggup lagi mendidik anak-anak, tidak sanggup lagi memperhatikan anak-anak, apalagi anaknya sudah besar, sudah tidak mau tinggal di rumah orang tuanya, banyak memunculkan bermasalah dalam rumah tangga. Padahal sepanjang hidup kita berdoa minta anak-anak. Kalau ketika kita sudah minta sesuatu, jangan kesal, jangan nyesal. Oleh karena itu, saya punya kebiasaan kalau berdoa, minta yang terbaik sama Allah. Ya Allah, berikan keturunan kalau memang itu yang terbaik. Kalau tidak, ya Allah berikan yang lebih baik. Bisa saja orang yang tidak punya keturunan, itu pilihan Allah bagi dia. Contoh, ada seorang jamaah minta maksa-maksa sama saya, doakan supaya dapat keturunan. Saya sudah lama menikah. Saya bilang mudah-mudahan kalau keturunan itu baik, segera diberikan oleh Allah. Kalau tidak, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Tidak mau, saya mau keturunan. Pak, saya khawatir kalau Bapak sudah dapat keturunan, nanti malah pusing, malah stres, malah sakit hati. Tidak apa-apa, yang penting punya anak. Saya kadang merasa cemburu, tetangga saya, sahabat saya, keluarga saya, semua baru nikah aja sudah punya anak. Saya sudah 18 tahun tidak punya anak-anak ini. Gimana? Udah, saya kasih amalan, kasih zikirnya, sekian lama, datang lagi, alhamdulillah, istri saya sudah hamil. Mudah-mudahan lancar. Tapi ingat ya, besok jangan datang kesal, jangan datang tidak terima.
Apa yang akan terjadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Pokoknya saya ingin punya keturunan. Udah dibiarkan. Apa yang terjadi? Melahirkan istrinya, melahirkan kembar, tapi dua-duanya cacat. Sampai kata beliau, lebih baik dah punya anak. Inilah perkataan yang tidak boleh. Makanya kalau kita berdoa, boleh berdoa. Misal ada orang minta jodoh, datang ke saya. Tolong Syekh doain, ini jodoh saya. Sambil bawain foto. Saya bilang belum tentu baik. Saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Bisa jadi bukan yang ada di foto. Yang ada di foto barangkali baik sama saya gitu. Boleh enggak? Jadi yang terbaik itu memang pilihan Allah. Dan salah satu jamaah sekalian bukti pilihan Allah itu baik. Bahkan yang terbaik untuk kita, salah satu bukti adalah Allah berikan kepada kita agama yang terbaik. Kita lahir ke dunia ini, apalagi sebagai umat Islam yang terbesar sedunia di Indonesia, lahir di dunia ini sudah membawa agama Islam. Sebab orang tua juga Islam. Kalau dihitungkan jumlah mu'allaf sama orang Islam masih lebih banyak orang Islam. Berarti Allah sudah mentakdirkan kita diciptakan sebelum ada apa-apa. Allah sudah menuliskan dalam buku takdir. Sebelum ada bumi dan langit 500 tahun sebelumnya. Bisa enggak terbayang? 500 tahun sebelum ada bumi dan langit sudah tertulis takdir-takdir kita. Siapa nama kita, lahir di mana, orang tua kita siapa, agama kita apa. Disitulah Allah memilih untuk kita adalah agama yang sempurna, agama Islam. Saya dilahirkan di kota Madinah, tapi kok bisa menjadi orang Indonesia? Apakah saya yang milih? Bukan. Tapi saya percaya dan yakin Allah berikan kemudahan. Orang biasa suka berhijrah dari Indonesia ke Tanah Suci, malah terbalik. Orang Tanah Suci datang kemari. Bahkan bisa betah di sini, makan makanan di sini, bahkan enak, sudah mulai bisa makan pedas ini. Alhamdulillah, tapi saya percaya di mana Allah Subhanahu wa taala membawa kita, masalah rizki, tempat tinggal kita, kehidupan kita, yakini dan percaya kalau Allah sudah memberikan kemudahan berarti itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menerima pilihan Allah, apa yang harus kita lakukan? Wajib kita jangan salah guna. Allah berikan jabatan, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan harta, Allah berikan ilmu, Allah berikan pendudukan. Di mana ada kesempatan, jadikan yang diberikan oleh Allah berguna bagi orang lain. Ilmu yang diberikan oleh Allah berguna bagi orang lain. Dimanapun kita berada, berguna bagi orang lain. Itu namanya pilihan Allah tidak salah guna. Agar kepercayaan kita tetap terjaga, dapat ridha Allah di dunia dan insya Allah ridha Allah di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan bagaimana pilihan Allah memang itu yang terbaik. Kadang-kadang kita suka sesuatu dari harta, dari satu usaha atau keturunan, tapi belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Sebagaimana bacaan qari kita tadi membacakan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad bagi umat Islam, bukan untuk menzalimi umat yang lain, tapi jihad untuk menyebarkan keadilan, menyebarkan aman, menyebarkan persatuan, menjauh dari kezaliman, mengangkat kerusakan. Tapi ada banyak yang membawa nama Islam tapi salah guna kata jihad.
Akhirnya yang terjadi merusakkan nama Islam, tapi tidak ada yang bisa merusakkan Islamnya sendiri. Bisa merusak nama, tapi Islam tidak bisa dirusak. Mengapa? Karena Islam diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik. Dan agama yang diberikan oleh Allah adalah agama yang bahkan manusia kita sebagai umat Nabi Muhammad termasuk manusia di umat yang terbaik. Berarti apa yang diberikan oleh Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa ada sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, tapi belum tentu itu baik. Sebaliknya, bisa sesuatu yang kita tidak suka, bahkan kita menjauh, tapi ternyata itulah yang terbaik. Dan Allah saja yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk manusia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kalau Allah izinkan manusia boleh melihat buku takdir yang telah dituliskan oleh Allah sejak dilahirkan sampai dia masuk surga di akhirat atau masuk neraka. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupannya di dunia ini, khususnya sejak lahir sampai wafat, Allah boleh izinkan terbuka buku dan setiap manusia boleh melihat. Sampai dia wafat, semua akan bersyukur kepada Allah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah masing-masing. Saya bawakan cerita. Ada seorang selalu merasa kehidupannya bermasalah. Tidak pernah bisa tenang. Tidak pernah merasa nyaman. Datang kepada seorang wali. Melaporkan bagaimana caranya supaya saya mampu merubah nasib saya. Mampu merubah takdir. Mampu menjadi hidup saya jauh lebih baik. Kata seorang wali, silahkan tuliskan saja persoalanmu. Ternyata dia tulis satu surat. Masalah ini ternyata repot, banyak masalahnya. Dah ada habisnya. Memang manusia sebenarnya dah pernah puas. Biarpun nikmat tapi dah pernah puas. Mengapa? Karena dia suka melihat kenikmatan orang lain yang nampaknya lebih baik. Ketika dia sudah tulis surat itu, kata seorang wali, silahkan simpan dalam kotak. Ada kayak macam kotak amal. Disimpan dalam kotak. Udah, nanti habis sekian lama kamu balik. Insya Allah sudah selesai masalah kamu. Udah, sekian beberapa bulan datang lagi silaturahim kepada sang wali dan dia sampaikan, gimana nasib saya? Oh, inti siapa ini? Ini yang pernah datang. Yang mana? Ternyata banyak juga orang lain yang datang. Tolong ingatkan saya. Oh, nama saya ini. Saya tidak ingat. Yang pernah saya tulis surat. Yang mana? Yang ada di dalam kotak itu. Oh, udah coba buka kotak itu. Ambilin surat. Habis dia buka, nampaknya banyak surat. Dia buka surat. Baca astaghfirullahalazim, kaget. Dia baca surat lagi, astaghfirullahalazim, kaget. Dia baca surat lagi, astaghfirullahalazim, kaget. Datang kepada sang wali, dah mau. Udah biar yang saya punya aja, dah mau yang lain. Mengapa? Karena dia kaget melihat surat orang lain yang ternyata bersoalan dan bermasalahannya jauh lebih parah. Dia bandingkan dengan bermasalahannya sendiri, masih bisa diatasi. Oleh karena itu jamaah sekalian, hidup dan nikmati kehidupannya. Nikmati apa adanya. Allah sudah memberikan Nabi yang terbaik. Kitab yang terbaik Al-Quran. Diberikan agama yang terbaik. Mau apa lagi? Karena ini sudah kita merasa memiliki Quran, Nabi, dan kemudian kita mendapatkan nikmatnya agama. Wallahi Bapak Ibu, ini 3 nikmat tidak bisa dibeli. Walaupun dengan dunia dan segala isinya.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang terkaya, coba apa orang yang terkaya menurut Rasulullah SAW? Bukan yang terkaya yang banyak pesawat pribadi, bukan yang terkaya yang banyak keturunannya, bukan yang kaya yang banyak hartanya, banyak rumahnya di mana-mana. Tapi kata Rasul, yang terkaya, yang termasuk orang itu mendapatkan dunia dan segala isinya, yang memiliki 3 hal. Pertama, bangun subuh hari sehat walafiat. Tadi subuh bangun sehat enggak? Ada nilainya enggak sehat? Nilainya sangat tinggi. Sakit bisa berobat, tapi belum tentu bisa beli kesehatan. Betul enggak? Berarti nikmat sehat itu sudah luar biasa. Nikmat yang kedua kata Rasul, aman. Aman enggak kita bangun di rumah? Nyaman dengan tetangga enggak? Kita antar pulang, antar anak kita sekolah atau pergi kerja. Berani enggak tinggal di rumah sendiri? Atau biarkan anak atau suami pergi cari nafkah tapi istrinya sendirian di rumah? Takut enggak sendirian? Alhamdulillah, lingkungan kita aman, kampung kita aman, dimanapun aman. Ini kenikmatan yang luar biasa. Yang mereka yang tidak merasa aman seperti apa yang terjadi di Yaman, seperti apa yang terjadi di Palestina, seperti apa yang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan pilihan Allah, yakini aman adalah pilihan Allah untuk kita, karena kita belum menghadapi musibah yang mengganggu agama kita, musibah yang mengganggu kehidupan dalam rumah tangga kita atau mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, nikmat yang ketiga adalah memiliki rizki yang cukup hari ini. Ada rizki cukup enggak? Bahkan lebih daripada cukup. Di tabungan rekening ada, di rumah di kulkas ada, di dapur ada, bahkan di meja di rumah ada. Walaupun makanan kecil ada, dimanapun ada. Dan saya yakin di Indonesia belum ada yang mati karena lapar. Pemirsa yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan dan juga membedakan. Ada takdir kauni yang tidak bisa diikuti campur oleh tangan manusia. Ada takdir syar'i yang dibawa pilihan Allah, termasuk ada pilihan kita. Bedanya apa? Contoh, takdir kauni soal kematian. Kalau sudah Allah menetapkan kematian kita, kita tidak punya pilihan. Soal sakit, kalau Allah sudah menentukan kita sakit hari ini, kita tidak bisa menolak sakitnya. Kita hanya mampu berobat. Di samping itu ikhtiar, doa, istighfar dan yang lain-lain. Soal rizki, walaupun kita sudah ditentukan rizki kita, ada pilihan namanya cari nafkah, usaha, ikhtiar. Tapi keyakinan kalbu, ikhtiar kita tidak akan melebihi rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang namanya takdir syar'i. Takdir syar'i yang kita punya pilihan dalam hal ibadah maupun dalam hal maksiat. Jangan ada orang terbiasa minum keras dan dia berkata, mau bilang apa? Itu pilihan Allah. Boleh enggak? Ada orang tidak mau salat sama sekali. Ya, alhamdulillah, mau bilang apa? Itu pilihan Allah. Itu tidak bisa bilang begitu. Karena beda takdir kauni sama takdir syar'i. Yang termaksud takdir syar'i ada hal ibadah, ada hal maksiat. Contoh, saya bertemu sama seorang biasa jual makanan di jalan. Bakso, teng, terus mutar.
Saya pas nobrang dia ketemu pas dekat azan maghrib. Ketika sudah mau azan, saya ajak, ayo berhenti aja jual sekarang. Ayo sama-sama kita salat maghrib di masjid. Maaf ini baju saya kotor ini. Nanti aja. Biasanya nanti aja, berarti bisa salat, bisa tidak. Atau ditunda sampai malam. Barangkali zuhur, asar, maghrib, isya bayar cash. Sekaligus, ya. Boleh nggak gitu? Habis itu ngobrol-ngobrol lama, ketika azan dia pamit, ayo Syekh, pamit saya mau terus. Mau kemana? Saya tanya, ya biasa cari nafkah. Saya bilang, buat apa cari nafkah? Duduk aja di situ, santai-santai aja. Karena ketika saya ajak ke masjid, dia minta doain ya. Maksudnya doain supaya mau ke masjid, doain supaya mau salat. Ketika dia mau cari nafkah dan cari rezeki, saya bilang buat apa? Capek-capek. Nanti saya doain. Nanti biar rezekinya lancar. Kamu aja diam di sini. Mana bisa? Harus bekerja, harus berikhtiar, harus berusaha. Subhanallah. Untuk rezeki harus berusaha. Tapi untuk salat di masjid tidak harus usaha ya? Harus. Kita punya hidayah, punya petunjuk dari Allah. Kadang-kadang petunjuk harus dicari. Tidak cukup kita berkata, Allahumma hdina siratikal mustaqim. Kita setiap hari kan baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Setiap hari kita mohon petunjuk, diberikan jalan yang lurus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak berupaya menjaga diri di atas jalan yang lurus, berarti permintaan kita tidak sesuai usaha dan ikhtiar kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, memang pilihan Allah yang terbaik. Ketika ada seorang yang kena sakit, jangan Anda merasa kesal. Mengapa? Karena bisa sebab sakit dan kita sabar terhadap ujian itu, ditinggikan derajat kita. Diampuni dosa-dosa kita. Bahkan tidak ada balasan di dalam agama, balasan amal salih yang dibalas oleh Allah dengan surga yang selama ini kita belajar, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan selainkan surga. Ternyata sabar termasuk salah satu amalan. Tidak ada balasan selain surga. Bukan hanya haji mabrur. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dibalas oleh Allah bagi orang yang sabar adalah surga subhanahu wa ta'ala. Surga. Diberikan oleh Allah surga. Tingkatan orang sakit, orang diuji oleh Allah. Bagaimana kita bisa tahu itu pilihan yang terbaik? Di saat itu tidak akan kita bisa. Di saat diuji tidak akan bisa tahu itu pilihan Allah yang terbaik. Tapi nanti kalau sudah di hari kiamat pasti akan lihat. Ternyata menjadi sakit. Banyak dosa lalu yang kita sudah lupa, tapi sudah diampuni Allah sebab sabar kita ketika sakit. Saya dapat satu pelajaran Bapak Ibu. Ketika saya kemarin mudik, pulang kampung. Saya di Madinah, bersama kawan-kawan, lagi syuting sebuah acara di kawasan Masjid Nabawi. Biasa proses kalau kita syuting di sana harus ada izin, namanya izin dari kementerian sana untuk bebas syuting di area masjid misalnya. Tidak bebas seperti kita di sini. Sampai di sana, ya karena waktu mepet, saya ajak teman-teman, ayolah kita syuting aja. Habis syuting, sudah alhamdulillah selesai syuting, begitu mau jalan pulang, malah datang polisi. Ada apa ini nih? Maaf kita habis syuting, ada izin enggak? Tidak, ditangkap sama polisi. Dibawa ke kantor polisi.
Kata teman-teman pada ketakutan. Ngapain? Saya jawab begini satu. Saya percaya di belakang kejadian ini ada hikmah. Dan insya Allah dekat kita akan ketemu hikmahnya. Pas disampaikan sampai kementerian khusus untuk informasi dan media, ternyata saya ketemu bosnya, ternyata sahabat lama saya. Pas dia lihat, astagfirullah, ada apa ini kan ditangkap polisi? Ya biasa, tidak ada izinan. Ini nomor saya, ini email saya. Lain kali kalau mau syuting di Tanah Suci, email ke saya, beres. 1 hari saya kasih izin. Alhamdulillah. Ternyata ditakdirkan oleh Allah sesuatu. Awannya nampaknya buruk. Ya Allah, ditangkap polisi. Ada apa? Orang fikir bermasalah besar. Padahal saya santai-santai aja. Ternyata ada satu pelajaran dan hikmah yang sangat luar biasa bermanfaat. Untuk diri saya dan untuk dakwah ke depan. Kapan saja kita mau bersyuting di sana, alhamdulillah bisa dengan bebas dan sederhana. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang saya inginkan semua satu hal. Tanamkan kepercayaan di hati dengan baik sangka sama Allah. Apapun yang datang dari Allah, walaupun nampaknya buruk seperti sakit, ujian, ada masalah dalam rumah tangga, segera ucapkan alhamdulillah. Sebelum anda la haula wa la quwata illa billah, sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebelum anda berkata hal-hal yang menghapuskan pahala sabar kita, kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa ucapkan alhamdulillah? Supaya hati ini tenang. Baru inna lillah. Habis itu mau nangis, nangis. Tidak apa-apa. Sebab nangisnya menjadi insya Allah mensuci hati kita. Masya Allah, pemirsa dirahmati Allah, begitu sempurna agama ini, agama yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi makhluk yang tidak sok tahu dengan pilihan kita. Peristiwa tadi tentu saja menyindir kita bahwa ternyata pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Apa yang telah ditulis oleh Allah adalah tulisan yang paling baik. Maka orang beriman salah satu cirinya adalah menyandarkan segala sesuatu pilihan hanya kepada Sang Pencipta pilihan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabakum min مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul azim. Saya ingin nanti pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, selepas acara pulang ke rumah, buka Al-Quran, surah Al-Hadid, surah 57, tulis. Surah 57, ayat 22 dan 23. Sebenarnya kalau ayat ini bisa dituliskan bersama artinya dan dibajangkan di kaca atau di dekat pintu keluar, setiap hari kita keluar rumah dan kita baca ayat ini dan kita tanamkan dalam hati, dalam fikiran, bakal insya Allah menambah kepercayaan kita
apapun yang telah diberikan oleh Allah itu bagi Allah sangat mudah dan bahkan hal itu yang terbaik untuk kita. Surah Al-Hadid surah 57 ayat 22 dan 23. Dua ayat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri percaya dan yakin apapun yang ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ingin sesuatu tapi belum diizinkan oleh Allah terlaksana, jangan Anda merasa nyesal. Dan ayat ini memberikan belajarannya, likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya jangan putus asa terhadap peristiwa yang kita inginkan, tapi peristiwa itu sudah menjadi terlalu. Sudah melalu, tak bisa kita ketemu, tak bisa kita kejar. Contoh, minggu lalu saya sudah sepakat dengan TV One. Untuk insya Allah saya Sabtu isi acara Damai Indonesiaku TV One. Berarti saya harus pulang dari Tanah Suci Kamis. Supaya bisa sampai di sini Jumat, baru bisa isi TV One. Ternyata Allah mendaktirkan sesuatu yang berbeda. Ketika saya mau berangkat, tidak bisa berangkat hari Kamis. Harus terpaksa pindah kepada minggu selanjutnya. Sampai ada sedikit antara saya dan mati, bagaimana ini sudah dijanjikan, bahkan sudah diumumkan, harus antum bisa hadir. Pilihan Allah, saya sudah berupaya, tapi belum bisa berangkat. Saya tidak menyesal dan saya tidak kesal. Saya percaya dan yakin pasti ada sesuatu. Ketika saya berangkat minggu depannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya 3 hal. Yang pertama, dapat daripada isi Sabtu Minggu, Sabtu kemarin, alhamdulillah bisa isi Sabtu dan Minggu. Berarti besok saya masih isi ya. Ini 1. Berarti Allah mengganti yang lebih baik. Daripada Sabtu 1 hari bisa. Yang kedua, ketika saya terbang di dalam pesawat, saya bertemu seorang salah satu pengusaha besar dari Tanah Suci. Karena saya terbang dari Madinah ke Qatar. Mau mampir Qatar dulu baru lanjut ke Jakarta. Di dalam pesawat bertemu seorang kerajaan. Tapi subhanallah, nobrol-nobrol karena satu bersamaan dekatan. Habis saya menceritakan banyak kenalan, diberikan kartu nama. Dan beliau ternyata dia berupaya mencari solusi. Ada kurang lebih dana dan bantuan untuk Indonesia lebih dari 50 masjid. Belum lagi untuk pesantren anak yatim, belum lagi rumah sakit. Alhamdulillah bisa dengan komunikasi sama saya, bisa mendapatkan kemudahan dan insya Allah bisa segera terlaksana bantuan ini untuk Indonesia. Yang ketiga, ketika saya sudah tiba di Jakarta, baru saja dari bandara langsung ke kantor yayasan yang di Jatinegara. Saya melihat bagaimana keadaan. Ternyata ketika sudah saya sampai di sana, ada seorang datang dari Medan. Bermimpi, berkeinginan untuk bisa bertemu dengan saya. Ketika dia sampai duluan, kata adik saya, mohon maaf, kakak saya masih di Tanah Suci. Dia tidak tahu saya sudah datang. Ketika sudah sampai kantor, orangnya sudah turun mau ke bandara lagi, ketemu saya di tangga. Sampai kata beliau menceritakan, saya pernah mimpi. Dalam mimpi saya membaca Al-Fatihah, karena dia melihat dalam mimpi, melihat saya, menyuruh dia baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah sampai terbangun, sampai istrinya bangun dan dibangun. Kenapa kamu baca Al-Fatihah? Kata beliau, disuruh sama si Ali dalam mimpi. Alhamdulillah bisa ketemu. Ini kadang-kadang apa yang diberikan oleh Allah belum tentu baik buat kita saja, tapi ada kebaikan juga untuk orang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, percaya
demi Allah, percaya. Jangan Anda marah, jangan Anda kesal, jangan Anda nyesal. Apapun yang datang dari Allah, Anda terima, alhamdulillah. Hal baik maupun hal buruk. Dan Anda yakini, sesudah yang buruk yang kita dapat, belum lagi diampuni dosa, dinaikkan derajat, pasti ada sesuatu yang lebih baik. Seperti ada seorang kawan, dapat projek, tapi tak lulus, akhirnya dia merasa sampai dia curhat sama saya. Saya bilang jangan, biarkan saja. Insya Allah dapat projek yang lebih baik. Ternyata dapat projek bahkan sampai angka triliunan. Padahal dia kejar miliaran. Allah ganti yang lebih baik. Kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui yang kita belum tahu. Muhammad. Saya sudah tadi jelaskan perbedaan antara takdir kauni dan takdir syar'i. Takdir kauni tidak bisa diikut campur oleh tangan manusia. Misal bencana, ada musibah, sakit, ada hal-hal di dalam rumah tangga kita terjadi. Ini semua termasuk soal rizki, termasuk soal kematian. Itu tidak bisa dirubah oleh tangan manusia atau ikut campur oleh tangan manusia. Tapi takdir syar'i, misal kita ada hal-hal di kalangan kampung kita. Kita habis mesyuara, kita ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Misal seperti banjiran musibah. Takdir kauni, takdir yang sudah tidak bisa dirubahkan oleh manusia. Tapi manusia bisa memberikan solusi supaya banjir tidak menjadi parah. Tetap bisa banjir, tidak bisa menghilangkan banjir secara keseluruhan, tapi bisa menjadikan solusi yang bisa tidak mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Itu habis dimusyawarahkan oleh orang kampung atau pemerintah dengan masyarakat atau misal Pak Camat dengan lingkungan dan pegawai-pegawainya. Tapi saat bermusyawarah untuk mencari solusi supaya kita harap juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon doa dan minta petunjuk. Dan selalu saya mohon kepada pemerintah dimanapun, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ketika ada satu masalah ingin diselesaikan atau diatasi masalah, semua pegawai negeri diajak untuk salat 2 rakaat. Memohon petunjuk sebelum rapat, sebelum meeting. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, beristighatsah. Habis itu baru kita duduk bersama-sama, ayo kita berfikir bagaimana solusi yang terbaik. Saya yakin ketika kita salat dan memohon kepada Allah dan melalui firman-Nya ihdinas siratal mustaqim. Ini firman Allah ihdinas siratal mustaqim bukan hanya dalam hal agama, tapi kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus dalam segala hal. Termasuk jalan yang lurus dalam rumah tangga, jalan yang lurus dalam urusan pemerintah, jalan yang lurus dalam urusan masyarakat. Apapun persoalannya, kita minta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW jangan mengambil keputusan sendiri. Harus bermusyawarah. Ini salah satu musyawarah memberikan petunjuk oleh Allah. Apalagi ketika kita meeting untuk mengambil solusi permasalahan itu, kita mempunyai keyakinan baik sangka sama Allah. Jangan Anda merasa saya hebat. Pokoknya tidak usah bagi Allah, tidak usah bagi agama, tidak usah bagi apa. Insya Allah dengan hebat kami, dengan kekuatan pemerintah kami, dengan kecerdasan orang-orang negeri kami bisa memberi. Ini tidak boleh. Boleh kita orang hebat, tapi tetap yakin hati kita berbaik sangka sama Allah. Ini hanya meeting dan mencari solusi, bermusyawarah. Ini adalah ikhtiar dan usaha kita. Baik. Jadi ada hal yang kita bisa usaha, ada hal yang tidak bisa kita usaha. Misal kematian. Masa kita mau ajak orang kampung, ayo kita meeting dulu supaya kita lihat solusi dari kematian. Ini tidak bisa. Tapi hal-hal yang bisa diatasi, kita diwajibkan untuk berikhtiar.